Here, there, done. Assalamualaikum sanak kasadonyo, ba kabae lai sehat, sip, mantap sana. Wasuo jawab lah sana. Kini kau wak membawakan filem yang berjudul Berlin Syndrome. Filem ini yang rilis tahun 2017. Ba cerita sana, langsung ke filmnya sana. Oke. Film dimulai sama turis cantik bernama Clara. Dia berlibur ke kota Berlin. Dia pun baru keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Setelah itu dia pun pergi ke penginapan. Setelah dapat dia jalan-jalan di sekitar penginapan. Lalu dia ditawari sama orang buat bergabung. Mereka pun berkenalan dan patri-patri kecil gitulah sana. Tapi nak do macam-macam do sana. In Australia. Wow. Karena hari sudah mulai pagi, mereka pun pergi meninggalkan Clara sendiri. Lalu dia mengambil kameranya dan memfoto keindahan pagi. Selesai mandi, Clara pun keluar untuk melihat kota Berlin. Lalu dia ke perpustakaan buat baca-baca. Setelah jalan pulang, dia pun bertemu sama seorang cowok bernama Andi. Kita bisa melihatkan Clara tuh malu-malu kucing sana. Baru kenal namanya kan. Setelah berkenalan, mereka pun lanjut jalan-jalan lagi. Ketika malam hari, Andi pun mengantarkan Clara ke penginapannya. Ketika mau berpisah, Andi pun hampir saja menggas Clara sana. Tapi Andi membatalkan niatnya. Sesampainya di penginapan, Clara pun melihat foto Andi di kameranya. Besoknya, Clara pun mencari Andi ke perpustakaan lagi. Clara pun berhasil menemukan Andi. Di sini, Andi langsung memegang tangan Clara. Lalu, Andi mengajak Clara untuk ke apartemennya. Di sana, kita bisa melihat tempatnya sepi sekali sana. Jadi curiga lo aku sana. Sesampainya di dalam, batu juo pikiran wak sana. Silaturahmi lah sana. Kalau lah sama amuah ko apa juo li sana. Digas lah sama Andi sana. Pagi hari, Andi pun pergi bekerja, di mana Andi ini adalah seorang guru di sekolah. Di sisi Clara, dia pun bersiap-siap keluar rumah, tapi pintunya sudah dikunci sama Andi. Clara pun coba mencari kuncinya, tapi tidak ketemu. Lalu Andi pun pulang dan Clara pun tanya, aku tidak menemukan kuncinya. Lalu Andi pun bilang kalau dia lupa menaruh kuncinya. Karena Andi mau mandi, barenglah mandi mabar kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu Andi pun pergi ke sekolah lagi. Di sini Andi meninggalkan kuncinya. Lalu Clara melihat buku di dalamnya ada sebuah foto di mana Clara merasa itu adalah dirinya karena memiliki tato yang sama. Clara pun coba membuka pintu dengan kunci yang ditinggalkan Andi, tapi ini adalah kunci bohongan, tidak bisa dibuka. Clara pun melihat HP-nya, tapi kartu SIM-nya sudah diambil sama Andi. Karena sudah panik, Clara pun coba memecahkan jendela, tapi jendelanya terlalu tebal sana. Jadi percuma aja nih sana. Ketika Andi membukakan pintu, Clara pun coba keluar, tapi Andi menahannya. Lalu Clara pun coba mengajak Andi makan di luar, lalu Andi menolaknya lagi. Karena hal itu, Clara pun coba melawan, tapi apalah kadayo sana. Namun cewek lama kan percuma aja sana. Tanpa pikir panjang, Andi pun langsung mengikat Clara di kasur. Pagi hari, Andi pun pergi ke tempat ayahnya dan menceritakan kalau dia sudah punya pacar. Ayahnya juga senang, tapi ayahnya menanyai bak kabar mantanang. Dijawab sama Andi kalau inyolah pulang kampung. Hab ich doch gesagt. Die ist zurück nach Kanada. Du hast mir überhaupt nichts gesagt. Andi pun balik ke apartemennya dan meletakkan kuncinya di sebuah kotak hitam yang mempunyai kode. Lalu Andi melepaskan ikatan Clara karena Clara mau mandi. Setelah selesai mandi, Clara diikat lagi dan Andi memfotonya. Belum tahu oleh apa makasih ada sana.
Clara pun bilang kalau nak do sampai dan lari doh. Karena merasa kasihan, Andi melepaskan ikatannya. Lalu Andi meletakkan kuncinya di kotak hitam lagi dan ditaruh di depan pintu. Setelah Andi pergi, Clara pun mencari benda tajam dan Clara pun berhasil menemukan sebuah obeng di bawah sofa. Setelah Andi pulang, Andi pun melihat Clara di dapur sedang main puzzle. Di sini Clara sudah menyembunyikan obeng. Ketika Andi meletakkan tangannya di atas meja, Clara pun langsung menancapkan obeng di tangannya. Hebat, aku nak kepala aja sana, biar mati langsung kan. Clara pun berhasil keluar, tapi ada juga pintu celai sana. Ketika mau membuka dengan cepat, Andi menutup pintunya sehingga tangan Clara pun terjepit. Lalu Andi menenangkan Clara dan membawanya ke atas. Lalu Andi pun mengobati tangannya. Akibat kejadian itu, Clara pun merindukan ibunya, tapi Andi bilang kalau kaulah punyoden. Lalu Andi memfoto Clara. Setelah itu Andi pun pergi ke kamar rahasianya. Clara pun jadi curiga. Di sekolah, Andi lagi melatih muridnya, tapi pandangan Andi tertuju sama murid ceweknya bernama Franka. Merasa diperhatikan, muridnya pun sangat senyum-senyum kecil lah. Di rumah, Andi memotong kuku Clara. Karena mempunyai luka di tangan, Andi pun bilang kalau kita adalah tim. Lalu Andi memandikan Clara, tiba-tiba bel pun berbunyi. Ketika dicek, ternyata muridnya Franka. Lalu Franka pun melihat Clara. Dia pun langsung menutup pintunya. Di sini Franka pun mau ajak Andi enak-enak karena dia ditatap tadi kan. Tapi di sini Andi menolaknya. Setelah itu Andi pun memfoto Clara. Andi pun membelikan Clara sebuah bikini seksi buat dipakai untuk dipoto-foto ketulakan sana. Jadi Clara pun berulah dan sehingga Andi pun menampar Clara. Lalu Andi pun pergi ke tempat ayahnya lagi buat tidur di sana. Setelah beberapa hari di sini, Andi melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi di kursi. Lalu Andi merapikan pakaian ayahnya. Lalu pihak rumah sakit pun menjemput ayahnya. Di sisi Clara, dia sangat kesepian karena tidak ada Andi. Dia pun merasakan dinginnya salju. Andi pun balik ke apartemennya dengan keadaan sedih. Andi bilang sama Clara kalau ayahnya sudah meninggal. Tapi anehnya malah enak-enak sana. Emang mode itu menghibur cowok kalau sedih ya sana. Di malam Natal, Andi memberikan Clara baju Natal dan memberikan anjing ayahnya. Clara pun sangat senang, tapi itu semua hanya di depan Andi. Setelah Andi pergi, Clara pun sangat sedih dan tersiksa lah batinnya sana. Akhirnya Andi pun mengajak Clara keluar, tapi di sini yang diajak ke hutan yang sepi sana. Andi pun mau membunuh Clara rencananya, tapi ada anak kecil di sana, di mana anak itu kakinya terluka. Karena kesempatan itu Clara pun coba bilang sama anak itu, tapi anak itu tidak mengerti bahasa Clara, sehingga Andi pun melarangnya dan orang tua anak itu pun memanggil anaknya. Andi pun membatalkan niatnya dan mengajak Clara ke apartemennya lagi. Di rumah, Clara pun coba masuk ke ruangan rahasia Andi. Clara pun menemukan album foto Pemersatu Bangsa sana. Jadi Andi kok orangnya suka koleksi foto Pemersatu Bangsa tuh kira sana. Setelah itu Clara pun menemukan foto lagi yang pernah dia lihat itulah sana. Ketika lagi masak air, Clara pun melihat cahaya senter ke arahnya. Lalu Clara pun menghidupkan lampu dan pecahkan kaca jendelanya. Nasib baik orang itu melihat Clara. Dia pun coba ke tempat Clara, tapi orang itu tidak bisa membuka pintunya. Tiba-tiba Andi pun datang dari belakang dan langsung menghajar orang itu sehingga tewas.
Lalu Andi membuang mayat orang itu di tempat sampah dan langsung membakarnya. Setelah itu Andi pun menutup jendelanya dengan kayu dan membersihkan darah yang di lantai itu untuk menghilangkan jejak lah kan. Ketika Andi membaca koran, Andi pun melihat orang hilang. Ternyata itu adalah Clara. Andi pun langsung menyuruh Clara buat kemasi barangnya. Ketika itu Clara pun melihat buku muridnya. Clara pun dengan sengaja melukai tangannya di kompor. Ketika Andi mengambil obat, Clara pun langsung mengambil buku muridnya satu. Setelah itu Andi pun langsung membawa barang Clara dulu. It's on the bottom shelf. Di sekolah, Andi pun membagikan buku muridnya sesuai nama. Di sini, Prangka pun sangat kaget karena melihat foto di dalam bukunya. Prangka pun menyadari hal itu sehingga Prangka pun pergi ke toilet. Sebelum ke toilet, dia pun menjatuhkan fotonya. Teman sebangkunya melihatnya dan memberikannya kepada Andi. Di sisi Prangka, dia pun sudah menuju ke sana menuju sepedanya. Karena hal itu, Andi pun bergegas-gegas ke sana dengan mobil. Tapi untungnya Andi pun dihalang sama macet sana sehingga Andi pun berlari ke apartemennya. Pas sampai apartemen, Andi melihat sepeda Prangka dengan jendela yang terbuka. Lalu Andi melihat kotak hitamnya yang sudah hancur. Lalu dia mendengar suara di apartemennya dan memeriksanya dengan membawa linggis. Tapi di sini Clara berhasil mengocek Andi sehingga Clara pun berhasil menguncikan Andi dari luar. Lalu Clara pun pergi ke tempat Prangka sembunyi. Clara pun sangat berterima kasih sama Prangka karena telah membantunya. Di akhir film, Andi pun sudah pasrah apa yang terjadi. Di sisi Clara, dia sudah bisa melihat dunia luar lagi. Dia pun sangat senang sudah bisa bebas lagi. Selesai sana. Di film kok dapatlah diambil kesimpulan kalau kita mempunyai pasangan itu janganlah dikekangkan, janganlah dikunci-kunci gitu, janganlah dihalang-halang itu karena jadinya berantem lagi, putus lagi, nyambung lagi, gitu aja hubungannya terus. Penting kita saling percaya. Oke, patuh itu sana. Oke sana, jangan lupa subrek ya sana. Tunggu video selanjutnya sana. Waalaikumsalam sana.